Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umatnya yang selalu menjaga, memelihara dan mengamalkan sunnahnya. Hari ini kita masuk tahun baru Islam ya Bapak Ibu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan mendapatkan pada sunnahku itu, sunnah Allah itu adalah ada perubahan. Jadi pergantian tahun, pergantian waktu ya, bagian daripada sunnatullah. Dan mudah-mudahan ini resolusi kita awal tahun ini ya, menjadikan kita insya Allah menjadi orang-orang yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kajian kita hari ini dari kitab Tazkiyatun Nafs adalah salah satu bentuk dari proses penyucian jiwa adalah mengetahui aib dan kelemahan diri sendiri. Ya. Di dalam kitab ini dijelaskan berbagai penyakit hati, penyakit jiwa, ya, dan kita diperintahkan untuk mengenalnya ketika kita memahami konsep yang ada di dalam diri kita sendiri, kelemahan dan kekurangannya yang ada pada diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui, mengenal dirinya sendiri, maka dia telah mengenal Tuhannya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi dari kita mengetahui aib diri kita sendiri dalam rangka agar kita memahami bagaimana cara ataupun proses untuk memperbaikinya. Aib, kelemahan diri kita sendiri wajib untuk kita tutupi, ya. Tapi fitnah akhir zaman sudah begitu banyak manusia mengumbar, mempertontonkan, tidak malu, ya. Padahal Allah telah menutup aib kita di malam hari. Dan seburuk-buruk makhluk adalah ketika dia membukanya sendiri di siang hari. Maka dikatakan sebagai seburuk-buruk makhluk. Ketahuilah apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia memperlihatkan kepadanya berbagai aib dirinya. Ya. Fungsinya agar kita kemudian menyadari Bapak Ibu sekalian kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Fitnah akhir zaman kita temukan banyak sekali manusia. Ya. Salah satu aib yang harus kita tutupi adalah aib kita sendiri. Kita tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain. Ya. Umar bahkan pernah marah ketika aib yang sudah ditutup menjadi masa lalu. Ada seorang paman akan menikahkan keponakannya. Lantas dia nanya, konsultasi ke Umar. Umar, wahai khalifah, keponakan saya ini seorang gadis yang punya aib di masa lalu. Dia sudah ternoda. Apakah saya perlu berterus terang, kata orang laki-laki ini kepada calon suaminya. Kalau kamu berterus terang, saya tempeleng kamu, kata Umar, gitu ya. Itu sudah menjadi masa lalu, tutup, selesai. Jangan pernah diungkit lagi. Nah begitu ya. Demikian juga dengan aib-aib kita Bapak Ibu sekalian. Namun kita akan temukan salah satu fitnah akhir zaman, orang bangga dengan aibnya, ya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada acara podcast mendatangkan LGBT. Dia cerita semuanya, padahal itu dosa besar. Ya, dia ceritakan, bongkar aibnya sendiri, bagaimana dia menikah sejenis dan semacamnya. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu, kita pernah bahas ya, bahwa penyakit itu, LGBT itu, selain menyalahi kodrat kemanusiaan, ya, itu bagian dari ujian yang Allah berikan dalam bentuk ruhiyah. Kalau kita dulu bapak-bapak, ya, orang tua kita sering berkata bahwa sulit menjaga anak perempuan. Sekarang juga sulit menjaga anak laki-laki karena penyakit ini.
dia ini menyebar, akan mencari komunitasnya agar kemudian diakui bersama-sama keberadaan mereka, gitu ya. Jadi insya Allah saya tidak ingat 2-3 bulan yang lalu, karena setiap saya minta bentrok lagi gitu. Saya sudah ada jadwal di masjid lain, tapi jadi memang minta maaf, bukan tidak mau datang ke Darul Amanah, tapi memang sudah jadwal yang sebelumnya dan saya tidak. Nah, di kajian kita yang lalu Bapak Ibu sekalian kan kita sudah sampaikan bahwa salah satu ujian yang Allah berikan dalam bentuk ruhiyah, ya kan? Ada yang Allah uji dengan jasadiah, terlahir buta, terlahir buntung tangannya, tidak punya kaki, itu jasadiah semua dan semua bisa bersabar, ya kan? Ada yang diuji dengan akliyahnya, terlahir idiot. Kenapa semua itu bisa bersabar? Ada terlahir autis. Nah, itu kan akliyah semua yang diuji oleh Allah. Orang tuanya sabar, anaknya sabar. Kenapa lantas ketika diuji dengan ruhiyah, lantas tidak bisa bersabar? Ya kan? Orang-orang LGBT, lesbian dan semacamnya adalah orang-orang yang diuji secara ruhiyah. Dalam istilah psikologi disebut dengan same-sex attraction, mempunyai kecenderungan terhadap sesama jenis. Nah, begitu. Itu ruhiyah Bapak Ibu sekalian. Yang dikutuk, yang dilaknat adalah perbuatan penyimpangannya. Sedangkan penyakitnya dituntut untuk bersabar, untuk tidak melakukan perbuatan dosa Nabi Lut. Nah, gitu. Ya. Jadi sebenarnya Islam kalau ditanya lantas seolah-olah tidak punya sisi humanisnya, lantas yang keluar bagaimana azab, dosanya 6 kali perbuatan zina dan semacamnya. Islam juga menghargai sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, aib-aib seperti ini kita diperintahkan untuk menyembuhkannya, memperbaikinya, menutupinya, bukan malah bangga dengan dosa-dosanya. Ada orang transgender Bapak Ibu sekalian, bangga dia dengan bahwa dia berapa kali mendapat jodoh artis, kemudian berapa kali di booking di Malaysia, semuanya diceritakan. Ini betul-betul orang yang tidak paham bahwa yang namanya aib itu harus ditutupi dan tidak boleh bangga sama sekali. Ya. Ini fitnahnya Bapak Ibu sekalian. Fitnah akhir zaman sudah sampai. Jadi fitnah itu bukan hanya menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tetapi ketika fitnah dalam hidup betul-betul menjadi ujian. Maka aib kita diperintahkan untuk menutupnya serapat-rapatnya. Bukan malah bangga, saya semalam begini, kenapa kamu tidak ikut misalnya, mempertanyakan ke temannya. Berarti itu bangga dengan dosanya. Ya. Barang siapa yang penglihatannya sangat tajam, maka ia akan mengetahui berbagai aibnya sendiri. Dan kita diperintahkan untuk bermuhasabah dengan aib kita masing-masing. Kita diperintahkan untuk agar kita proses aib itu selain ditutupi, kita diperintahkan untuk memperbaikinya. Bukan lantas membanggakan, bukan lantas menceritakan. Sama ya, ada 5 kelompok yang kita tidak boleh ceritakan aibnya. Ya. Diri kita sendiri, pasangan kita, keluarga kita, tidak boleh sama sekali. Kecuali dalam rangka untuk memperbaiki, meminta nasihat. Kemudian orang tua kita, apakah ada orang yang memaki orang tuanya sendiri, kata Nabi? Ada. Ketika kita mencela orang tua orang lain, kemudian dia membalasnya. Disitulah terjadi antar pasangan misalnya, suami istri Bapak Ibu sekalian, mencela ayah ibunya. Ini gara-gara didikan ayah ibu kamu. Ketika dibalas oleh istrinya, sama, kena. Kenapa pasangan juga tidak boleh menyalahkan atau mencela orang tuanya sendiri ketika dia mencela orang tua pasangannya. Itu bentuk-bentuk. Apalagi juga yang berkaitan dengan aib orang lain Bapak Ibu sekalian. Kita tidak berhak sama sekali untuk menceritakan kecuali dalam rangka islah. Dalam rangka kita punya kapasitas memperbaikinya. Jika tidak, berhati-hatilah dengan ghibah. Ya.
Berhati-hatilah dengan gibah, karena itu akan menjadi pencukur dari amal-amal kebaikan kita, akan menjadi penghapus. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun, apalagi orang lain, diri kita sendiri, kita diperintahkan untuk tidak menyampaikan, membahasnya, membanggakan aib atau dosa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Karenanya kita juga diperintahkan untuk kenal bagaimana proses memperbaikinya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Berbagai macam istighfar yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an itu punya fadilahnya masing-masing. Ya. Pertama, istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Silahkan kalau kita mau beramal, diperbolehkan dengan istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Dzannun di dalam perut ikan. Yang kata Nabi, ketika kita mempunyai masalah yang berat, kemudian kita berwasilah, bertawassul dengan istighfarnya Nabi Dzannun, Nabi Yunus dalam perut ikan, maka Allah akan lepaskan. Itu salah satu fadilahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga bisa menjadi amalan kita, Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ini harus hafal Bapak Ibu sekalian. Ini fadilahnya besar sekali. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bagaimana, apa fadilahnya jika kita mengamalkannya dan ditakdirkan oleh Allah meninggal di hari itu, tidak ada jarak baginya dengan surga. Nih kata Nabi. Jadi kan kita tidak tahu ajal kita sampai kapan, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Maka selayaknya kita mengamalkan Sayyidul Istighfar ini ba'da subuh dengan di waktu petang. Maka kita akan terjaga. Ya. Setiap kita keluar rumah, Bapak Ibu, ada 99 cabang cara kematian. Nah, itu. Ya. Dan kita diintip oleh malaikat maut sehari semalam 70 kali. Coba hitunglah. Kalau sehari semalam ada 24 jam, 70 kali diintip, berapa menit sekali kita diintip oleh malaikat maut kita? Apakah sudah sampai orang ini waktunya, hari ini atau tidak? Gitu ya. Coba. Ada 99 cabang cara kematian. Nah, kalau dalam yang sering dinyanyikan anak-anak itu apa? Dumb ways the way, dumb ways today. Cara mati yang ini gitu ya. Nah, sebenarnya kita ada 99 cabang cara kematian. Ada yang tenggelam, ada yang ketabrak, ada yang begitu ya. Maka kalau kita sadar, kita mengamalkan Sayyidul Istighfar setiap habis subuh dan ba'da asar atau setelah maghrib, kita tidak meninggalkannya. Ada istighfar yang satu lagi apa? Yang paling lazim, yang jika kita mengamalkannya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, jika kita mengamalkannya akan dijauhkan dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Satu lagi istighfar yang kita amalkan di bulan Ramadan. Apa fadilahnya Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingat yang kita bahas di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu khusus amalan di bulan Ramadan yang kata Nabi, ketika kita tahu itu malam Lailatul Qadar, itu ada apa fadilahnya Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingat? Allah akan menutup aib kita, tidak ditampakkan. Memang dosa-dosa kan diampuni, tapi di akhirat ketika tabungan amal itu akan diperlihatkan, CCTV di akhirat, dengan amalan inilah Allah akan tutup dan tidak akan diperlihatkan kepada makhluk. Tapi Bapak Ibu sekalian, ingat, janganlah itu menjadi penyebab kita untuk melakukan yang disebut dengan hilah. Apa itu hilah? Ngotai bahasa Palembangnya. Ya. Orang-orang ini, nanti saya sudah tahu
cara menghapuskannya. Tinggal mengamalkan ini. Nah, gitu ya. Saya punya teman-teman dari Madinah, ketika kuliah dulu, dia cerita orang-orang Arab itu biasa kalau datang ke Chiang Mai, kalau datang ke tempat-tempat wisata ke Bali dan semacamnya, mereka memang bermaksiat. Kemudian ketika ditanya, nanti saya tahu bagaimana menghapuskannya, tinggal nanti pulang ke Mekah, tawaf, umroh, selesai, habis semua amal, katanya. Nah begitu, dosa-dosa itu tinggal dengan cara tawaf, tinggal tawaf. Nah begitu kata mereka. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak ada jaminan apakah ketika pulang pesawatnya tidak jatuh. Kita tidak punya jaminan apakah sempat untuk bertobat sebelum ketika melakukan dosa tadi. Ini pengalaman kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Ada 2 orang kakak beradik. Yang satu ahlul amal, rajin sholat, tahajud, ahli ibadah. Adiknya ahli maksiat, punya naik klub, punya tempat maksiat, setiap saat bermaksiat, sedangkan kakaknya ahli ibadah. Ini kisah nyata. Qadarullah. Setelah bertahun-tahun beribadah, setan menggodanya. Cobalah kamu nasihati itu adiknya. Datanglah ke tempat ibadahnya. Kamu pun bermaksiat sebentar saja, habis itu tobat. Tidak masalah. Akhirnya dia membenarkan Bapak Ibu sekalian. Dia datang ke naik klub adiknya malam itu, lewat satu jalan, sedangkan adiknya dengan dapat hidayah, dapat dari Allah, mendatangi kakaknya untuk datang ke masjidnya. Dengan jalan yang berbeda. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kakaknya sampai di naik klubnya malam-malam itu, dia bermaksiat dengan niatan nanti kalau sudah ini akan bertobat, dan dengan niatan ingin nasihati adiknya. Sedangkan adiknya datang ke masjid kakaknya, nangis malam itu, beribadah, tobat dengan Allah, terjadilah gempa. Yang satu ahli ibadah kena gempa dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Yang satu dengan ketetapan Allah, dia meninggal di masjid. Mengapa kemudian kita tidak pernah tahu kapan ajal itu sampai? Qadarullah. Ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui aib dirinya sendiri. Karena yang selalu nampak adalah aib orang lain. Ya. Tuba liman kana aibuhu. Maka beruntunglah orang yang sadar aibnya sendiri sehingga dia melupakan aib orang lain. Kita diperintahkan untuk muhasabah terhadap aib diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita sibuk dengan aib orang lain, kemudian kita melupakan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Maka langkah yang pertama, kata Syed Hawa, hendaklah ia duduk di hadapan seorang alim, seorang syekh yang mengetahui tentang aib jiwa. Jeli terhadap berbagai cacat yang tersembunyi daripada guru dan syekhnya sendiri. Dan ini kebiasaan para ulama Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Imam Syafi'i, ya, dalam syair Mahfudzat sampai terkenal, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi, kata beliau. Suatu saat Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya yang bernama Waqi'. Syakautu, saya mengadu kepada Waqi' an su'a hifdzi, tentang sebab dari sulitnya menghafal. Satu saat seorang imam pun fa'arsyadani ala tarkil ma'asi, maka beliau menasihati aku agar meninggalkan maksiat. Ya. Terutama Bapak Ibu sekalian, dosa mata. Dosa mata Bapak Ibu sekalian akan menyebabkan hilangnya hafalan, mudahnya itu sulitnya untuk menghafal, dan aib yang satu lagi adalah tidak khusyuk di dalam sholat. Saya sering ngisi asrama Izzuddin anak-anak,
yang para penghafal Quran itu, jangan sering-sering main ke mall, saya bilang. Di mall itu banyak aurat yang tersingkap, gambar-gambar yang iklan-iklan yang tidak tutup aurat, itu akan menghilangkan hafalan, akan menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Demikian juga ketika ada seorang ulama yang didatangi oleh seorang laki-laki, ya Syekh, wahai Tuan Guru, kenapa? Sebelum saya menikah, saya melihat istri saya indah, cantik. Tapi ketika saya menikah, kenapa? Semua perempuan terlihat indah. Maka kamu pulanglah, jangan menghadap saya selama sebulan, kata Imam Ghazali. Ya, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Nanti setelah sebulan datanglah lagi menghadap saya. Benar Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Setelah sebulan dia kemudian datang lagi. Benar ya wahai Syekh, wahai Tuan Guru, setelah saya meninggalkan maksiat, saya melihat keindahan itu adalah kembali kepada istri saya. Kenapa kita dicabut oleh Allah? Karena kita telah mengambil yang haram untuk dinikmati, minimal dengan mata kita, membiarkan mata kita melakukan maksiat yang disebut dengan zina mata. Maka Allah cabut rasa nikmat kepada yang halal. Ya. Sampai dinasihati ada seorang, andaikan engkau tidak menutup matamu dengan maksiat, anjing pun akan terlihat indah di matamu. Sampai begitu, gitu ya. Fitnahnya orang berumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kemudian kita diperintahkan untuk tumpahkanlah kepada sesuatu yang halal. Andaikan kita mengingkarinya, maka Allah akan cabut rasa nikmat dari yang halal itu, karena kita telah menikmati sesuatu yang tidak halal di luar rumah. Maka ini salah satu bentuk-bentuk nasihat yang disampaikan oleh ulama kepada ketika ada yang mengadu. Ya. Kita diperintahkan untuk menjaga maksiat mata. Karena dosa mata itu akan menjadi penghantar kotornya hati, menjadi penyebab hilangnya nikmat yang Allah berikan terhadap sesuatu yang halal. Contoh yang mudah lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan buka puasa. Kalau buka puasa kita nikmat, berarti halal makanan yang kita nikmati bersama keluarga itu adalah makanan yang halal. Tetapi jika ada fitnahnya, ada ujiannya, dalam buka puasa yang kita nikmati itu tidak timbul rasa nikmat, maka berhati-hatilah, khawatir ada yang tercampur dengan yang tidak halal. Karena itulah sunatullahnya. Ya, itulah sunatullahnya. Maka kita diperintahkan hanya membawa makanan yang halal ke dalam rumah. Kalau kita diberikan rasa nikmat, tenang, nyaman, tidak ada maksiat yang terjadi selama proses puasa kita, maka proses buka puasa kita akan terlihat pada saat berbuka puasanya. Ya. Ini. Jadi banyak contoh-contoh yang diberikan oleh ulama Bapak Ibu sekalian tentang pengaduan-pengaduan ini. Maka kita diperintahkan ketika ada masalah, datangilah ahlul dzikri. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Yang akan memberitahukan berbagai aib dirinya dan jalan terapinya. Tetapi keberadaan yang orang ini di zaman ini memang sulit ditemukan, kata Syekh Tawar. Kita diperintahkan untuk, selain itu apa Bapak Ibu sekalian? Carilah teman-teman yang solih. Ya, sama. Kalau kita tidak menemukan seorang syekh yang akan menuntun aib kita, menentukan aib kita, mempertemukannya, carilah teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Sebab teman yang baik itu akan jujur, dia tidak akan membuat hanya kita senang saja, memuji di depan kita, mengungkapkan kebaikan-kebaikan kita, tapi juga akan berfungsi untuk menuntun aibnya, menunjukkan kekurangan dan kelemahannya. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, fungsi pertemanan bagi orang soleh
ada dalam 3 kondisi yang akan kita rasakan manfaatnya. Yang pertama ketika kita meninggal, ya kan? Ketika kita meninggal, kata Nabi, kemudian disolati dan didoakan oleh 4 orang yang tidak menyekutukan, melakukan syirik kepada Allah, maka akan menjadi penggugur dosanya. Cari 40 Bapak Ibu. Teman WhatsApp kita berapa? Ratusan. Satu grup saja 256 orang, ya kan? Jangan sampai ketika kita mendengar berita kita meninggal, dia cuma mengirim Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah, selesai. Padahal kalau ngerti, dia akan sholat walaupun di tempatnya, gara-gara COVID kemarin, dia akan sholat. Itulah fungsi pertemanan yang baik. Sholat goib. Jadi kalau mengumumkan teman meninggal, Bapak Ibu sekalian, tidak cukup hanya menyebut nama saja. Lengkapkan dengan bin dan bintinya. Agar ketika tahu, sadar, dia akan menyolatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ketika sampai 40 orang yang menyolatkan jenazah kita, walaupun di tempat yang jauh dengan goib, akan menjadi penggugur dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa harus lengkap dengan bin dan bintinya? Karena kita tidak nyambung darahnya. Beda dengan ayah, orang tua dengan anak kandung. Walaupun tidak disebut nama, kita cukup Rabbighfirli wali walidayya saja sudah menjadi satu gugur dosa orang tua kita. Walaupun tidak lengkap warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan kepanjangan nih. Cukup Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, berguguranlah satu dosa orang tua kita. Karena nyambung darahnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak angkat, ajari dia berterima kasih dengan cara sebut agar dia tahu nama ayah angkatnya itu lengkap dengan binnya, karena darahnya tidak nyambung. Kalau mau mendoakan orang tua angkatnya tadi, sebut lengkap dengan siapa nama ayah itu? Ayah angkatnya tadi, bin dan bintinya dengan ibu angkatnya tadi. Dapat. Ya. Yang kedua, ketika proses di padang mahsyar. Apa Bapak Ibu yang kita dapat di padang mahsyar? Yauma la dzilla illa dzilluh. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Apa itu? 2 orang yang bertaakhi, bersaudara, berteman. Lillah, fillah, billah. Di jalan Allah, karena Allah. Bertemu dan berpisah, saling mencintai karena Allah. Marah dan bencinya karena Allah, bukan karena hutang. Kan rata-rata pertemanan urusan dunia. Tapi kalau pertemanan lillah fillah billah karena Allah, tallahi billahi karena Allah, maka akan dibawa sampai ke akhirat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Setiap orang akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing karena matahari yang sejengkal, Bapak Ibu. Ada yang sedengkul, ada yang sebetis, ada yang sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tidak hancur, tapi panas. Maka ada 7 naungan, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya 2 orang yang bertaakhi karena Allah. Bertemu dan berpisah. Tidak ada ikatan darah, tidak ada hubungan bisnis, tapi dia bersaudara karena Allah. Saling mendoakan di tempat yang jauh. Itulah orang yang akan mendapat naungan yaumul la dzilla illa dzilluh. Yang satu lagi yang terakhir ketika sudah masuk surga, Bapak Ibu. Apa itu? Syafaat karena pertemanan. Ya. Ketika sudah masuk surga, dijelaskan oleh Nabi, ada orang yang masuk surga kemudian dia tidak dapatkan temannya tadi, dia ngadu. Itulah syafaat pertemanan. Ya Allah, di dunia kami pernah taklim bersama, pernah buka puasa bersama, pernah tahajud bersama, dan saya tidak dapatkan ya Allah di surga ini. Maka Allah akan berikan kesempatan untuk cari di neraka angkat. Tuh, syafaat dari pertemanan dengan orang-orang yang saleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, amal jama'i seperti ini mudah-mudahan menjadi pengingat salah satunya bahwa kita pernah taklim bersama di dunia. Dan ketika ada yang di antara kita yang masuk surga duluan, silahkan diingat siapa yang dulu pernah beramal jama'i. Yang kedua, sekalian, hendaklah ia meminta kepada seorang ini yang bentuk dari tadi sudah alim, teman.
Kemudian Umar berkata, semoga Allah merahmati seorang yang menunjukkan aib diriku. Umar biasa bertanya kepada Salman tentang aib dirinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di antara pertemanan itu kepada kawan yang baik tadi, nanya, kamu lihat apa aib saya? Jadi bukan hanya nanya kabar, gimana sehat, sudah makan belum, gitu ya. Saya kalau di ini orang ketemu dengan teman Cina pasti yang ditanya, sudah makan belum, gitu ya. Tidak. Pertemanan yang baik akan saling menanyakan, memberikan ada tidak aib saya yang harus saya perbaiki. Nah, itu. Ini tidak lazim ya Bapak Ibu sekalian. Padahal itu dicontohkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Umar punya teman khusus namanya Salman Al-Farisi untuk mengoreksi dirinya. Para khulafaur rasyidin juga demikian. Para khalifah itu kalau bertemu dengan ulama-ulama tabi'in dia suka nanya. Contohnya seperti Harun Ar-Rasyid. Dia manggil Pak ulama kemudian nanya, nasihati saya. Berikan aib sampai dia nangis, sungguhkan nangis. Bahwa nanti kamu akan dihisab, kerajaanmu ini tidak. Begitu dinasihati terus Bapak Ibu sampai nangis gitu ya. Ulama para khalifah Bani Abbas itu. Salman tidak bersedia mengatakannya, tetapi setelah didesak terus oleh Umar, ia akan mengatakan, aku mendengar bahwa engkau mengumpulkan 2 macam kuah dalam satu hidangan, dan engkau punya 2 jubah, 1 jubah untuk 1 hari dan 1 jubah lagi untuk malam hari. Umar bertanya, apakah ada lagi yang kamu dengar selain itu? Salman menjawab tidak. Umar berkata, adapun 2 hal itu maka aku akan tinggalkan. Gara-gara diprotes, ya Bapak Ibu, Umar ini saking zuhudnya, jubahnya sampai ada tambalan sekian banyaknya. Suatu hari lagi khutbah Jumat, ada orang yang tidak mau dengerin khutbah Umar. Lantas begitu selesai ditegur, kenapa kamu tidak mau mendengarkan khutbah saya? Bagaimana saya mau mendengarkan khutbahnya orang yang cuma pintar ngomong tapi tidak bisa melaksanakan, gitu ya bahasa kita sekarang. Apa masalahnya? Wahai Umar, badanmu besar, sedangkan jatah kain untuk kita semua tidak memungkinkan untuk mencukupi. Dari mana kamu dapat jubah baru itu? Nah begitu Bapak Ibu sekalian, protesnya sahabat itu ya, protesnya. Mendengar begini, Umar nyuruh Abdullah anaknya untuk menjelaskan, wahai Abdullah, tolong jelaskan kepada laki-laki ini. Nah, berdiri dia tegak. Wahai Bapak, jamaah sekalian, ayah saya ini badannya besar, sedangkan jatah yang diberikan kain kepada kita semua itu memang tidak cukup untuk badan dia. Maka saya menghadiahkan jatah saya untuk ayah saya biar cukup dijadikan 1. Coba. Padahal dia presiden, dia khalifah, tidak ngambil lebih jatah kain, dan umatnya tahu keadaan badan. Coba Bapak Ibu, kalau di riwayat itu sampai dijelaskan, Umar itu kalau naik kuda tidak pakai pelana, langsung naik saking tingginya dia itu, nggak pakai dibantu gitu, saking besarnya badan dia. Tapi ketika ada jatah pembagian jubah, pembagian kain, dia tidak ngambil lebih. Dan itu yang diprotes oleh jemaah tadi. Coba. Maka sambil nangis Abdullah bin Umar cerita bahwa ayah saya tidak ngambil lebih. Jubah yang dia pakai itu pas karena jatah saya diberikan ke dia karena tidak akan cukup dengan badan dia yang besar. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jujurnya seorang Umar, seorang khalifah itu. Dan ini terungkap juga ketika Salman juga menyampaikan protesnya, gitu ya. Sampai dia ceritakan, tahu. Hudzaifah bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, berkata, kamu adalah pemegang rahasia Rasulullah tentang orang-orang munafik. Apakah kamu melihat sesuatu yang fenomena kemusyrikan dalam diriku? Ya. Begitu amanahnya para sahabat ya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah menitipkan nama-nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah ibnul Yaman, dan itu sampai sekarang tidak bocor. Ya.
tidak pernah ketahuan. Tapi Umar nih penasaran. Sampai nanya Hudzaifah, karena Hudzaifah tidak mau ngasih tahu nama-nama munafik tadi. Akhirnya dia cuma nanya, saya ada tidak ciri-ciri itu? Nah begitu, pinternya Umar. Tidak ada, kamu tidak ada. Nah begitu. Jadi Umar pun tidak tahu. Setiap ada orang meninggal di Madinah, dia nunggu Hudzaifah ibn Yaman dulu. Kalau dia sholat jenazah, diikuti, dia ikut sholat. Jika tidak ditinggalkan, karena orang munafik kata Rasulullah jangan disolati. Dan datanya ada di sekretaris Rasulullah, yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Begitu amanahnya sahabat Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu bagaimana seorang Utsman bin Affan pernah lari dari perang Uhud, kecuali dia pernah tengkar dengan Ibnu Mas'ud. Ya kan? Tapi dalam sejarah kita tidak akan pernah tahu siapa orang-orang yang lari dari Gunung Uhud gara-gara tergiur dengan ghanimah, harta rampasan perang Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Umat Islam waktu itu kalah gara-gara pemanah itu turun dari Gunung Uhud. Tapi sampai sekarang sejarah tidak akan pernah menemukan nama-nama itu siapa, saking menjaga aib saudaranya, para sahabat itu. Ya. Sehingga suatu hari terjadilah Ibnu Mas'ud ini tengkar dengan Utsman bin Affan, saling membanggakan amalnya. Saya gini-gini, saya tidak pernah lari seperti kamu dari gunung dari ini gitu ya. Dalam perang Uhud, nah gitu. Saya tidak pernah lari dari peperangan. Itu aib Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentang aib orang lain dan aib kita sendiri. Ini kejadian-kejadian yang menimpa para sahabat. Maka hendaklah ia memanfaatkan lisan para musuhnya untuk mengetahui aibnya sendiri. Ini cara. Selain pertama meminta kepada orang alim yang tahu, punya basirah misalnya tentang aibnya, kemudian minta tolong kepada teman untuk menasihati dan membongkar aibnya sendiri. Yang ketiga, manfaatkanlah lidah-lidah musuhnya, kata Syed Hawa ini. Karena musuh kita itu pasti dia bongkar aib kita. Disitulah kita bersyukur, jadi tahu apa kelemahan kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau dalam Al-Quran, bahasa Quran gitu ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagimu. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal yang kamu cintai itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Salah satunya, sesuatu yang bisa kita ambil hikmah Bapak Ibu sekalian dari musuh-musuh kita adalah kita jadi tahu aib yang harus kita perbaiki. Ya. Mungkin seorang bisa lebih banyak mengambil manfaat dari masa lalu yang menyebutkan tentang aib ketimbang manfaat yang diperoleh dari teman yang sekedar berbasa-basi. Teman kan rata-rata tidak lemak, tidak enak gitu ya. Kalau diminta saya tidak mau gitu ya. Tapi kalau musuh ini pasti terang-terangan. Ya. Maka manfaatkanlah sebagai proses untuk memperbaiki aib kita masing-masing. Keempat, hendaklah ia bergaul dengan masyarakat. Lalu setiap hal yang dilihatnya tercela di dalam kehidupan masyarakat, hendaklah ia menuntut dari dirinya hal tersebut dan menisbatkanlah kepada dirinya sendiri. Di masyarakat kita kan akan kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kerusakannya. Bukan untuk disebar, tapi sandarkanlah kepada diri kita sendiri. Misalnya ada orang yang berbuat, kita dalam kapasitas kita bukan sebagai orang yang menasihati dan memperbaiki, kita tahan aibnya. Tapi sandarkanlah kepada kita, apakah kita juga termasuk seperti dia. Istighfarlah misalnya. Kemudian kita juga jangan-jangan saya mempunyai aib juga yang kerusakan yang dia perbuat. Jadi setiap apa yang terjadi di masyarakat kita menjadikannya sebagai proses untuk bermuhasabah diri. Ya, aib-aib yang ada di masyarakat kita, cacat celahnya, kekurangannya. Mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Tapi bukan lantas dibahas dengan orang lain sepanjang kita bukan menjadi pemangku untuk memperbaiki masyarakat. Kalau kita semua sebagai penasehat, misalnya ketua RT, RW, silahkan, wajib hukumnya memperbaiki kerusakan umat itu. Ya. Ada tetangga yang suka pasang musik keras-keras di malam hari,
mulailah dikomplain misalnya. Wajib kita datangi, ketua RT, nah, boleh. Atau yang suka buang sampah sembarangan, sampai tergenanglah got itu, sampai nyamuk banyak. Ada orang yang tidak mau bayar tukang sampah, padahal cuma 40.000 sebulan, dibuanglah ke tanah tetangganya. Nah, ini penyakit. Sampai di mana itu ya? Di Soekarno-Hatta didoain, ya Allah cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini, gitu ya. Sampai didoain cabut nyawa gitu, karena memang jengkelin gitu ya. Ada yang didoain apa begitu ya, akhirnya memang ketakutan. Ini yang nyusahin ini, Bapak Ibu sekalian, silakan, boleh pemangku jabatan yang ada ini untuk memperbaikinya, disampaikan. Itu kerusakan masyarakat. Ketika kita melihatnya itu sebagai sebuah aib, nasihati diri kita sendiri, jangan melakukan kesalahan yang sama. Kemudian ia melihat aib orang lain sebagai aibnya sendiri dan mengetahui bahwa tabiat manusia berbeda-beda tingkatan dalam mengikuti hawa nafsunya. Sifat yang menjadi atribut salah seorang kawan, maka kawan yang tidak terlepas dari ini bisa jadi menjadi proses perbaikan untuk dirinya sendiri. Kita diperintahkan untuk menjadi bagian. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang terkait dengan tuba liman syaghalathu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dirinya daripada aib orang lain. Aib dirinya menyibukkannya daripada aib orang lain. Yang kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah untuk tidak menyampaikan